tinggi ya? kurang. Atau berarti kitanya gini, Ininya ke sini. suaranya kedengeran ya? Agak kerasan aja ya berarti ya? Udah direkam ya? Apa? Udah direkam ya? Udah rekam. Nggak apa-apa sih, kan bisa di-cut pakai apa. Sinian, biar kedengeran. Oh iya. Ya agak maju aja gitu. Ini tetap harus begini. Mundur ya? Mundur. Oh, aku masih nggak yakin suaranya kedengeran ya aku rekamin. Halo teman-teman semua, kembali lagi ketemu dengan gue Insan Praditya Anugrah di channel Insan Praditya. Kali ini di tanggal 8 Maret, seperti biasa kita akan memperingati Hari Perempuan Sedunia. Dan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia ini, ada baiknya kita membicarakan soal bagaimana partisipasi politik perempuan. Yang tentunya kita tahu kalau kita flashback, itu perempuan sebelum tahun 1900-an, sebelum awal abad ke-20, dia itu tidak memiliki hak pilih, tidak dianggap sebagai manusia yang punya hak untuk menentukan arah kebijakan bersama. Bayangin betapa tidak adilnya dunia ketika itu, dan kemudian berbagai pergolakan terjadi, pergolakan politik dan pemikiran terjadi, dan kemudian mulai ada women suffrage atau perempuan mulai bisa memilih di dalam pemilihan umum, dan perempuan kemudian memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan memimpinnya ke depan di dalam sebuah kontestasi politik elektoral. Tapi masih banyak masalah-masalah seperti keterwakilan perempuan dan kebijakan-kebijakan yang tidak pro perempuan, yang kemudian keterwakilan perempuan ini disuarakan oleh Anna Phillips dalam Politics of Presence, yang menyuarakan bahwa jumlah perempuan itu harus dipenuhi di suatu lembaga parlemen supaya lembaga parlemen tersebut dapat mengeluarkan output kebijakan yang kemudian sesuai dengan kepentingan-kepentingan perempuan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu tidak seperti itu juga, tidak semulus itu juga. Maka ada ide dari Johnny Lovenduski yang mengatakan bahwa politik itu yang penting adalah berwajah perempuan. Jadi bukan hanya sekedar anggota parlemen 30% sudah perempuan, sudah 50% perempuan. Tidak cukup sampai di sana. Tapi bagaimana secara struktur dan secara ide itu kebijakan-kebijakan yang pro perempuan dapat disuarakan. Baik para pengambil kebijakan laki-laki maupun perempuan dapat memahami bahwa mereka harus mengeluarkan output kebijakan yang pro terhadap perempuan. Dalam video wawancara ini kita akan membahas soal bagaimana perjuangan perempuan di Indonesia mencapai kuota 30% di parlemen dan apa saja yang masih menjadi penghalang. Apakah perempuan masih kesulitan untuk menyamai jumlah laki-laki di parlemen? Maka di video ini gue akan menampilkan wawancara gue dengan Mbak Mutia Hafid, dan saat ini Mbak Mutia sedang menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI. Wawancara ini dilakukan tahun 2017, namun setidaknya ini masih relevan karena revisi Undang-Undang Pemilu tahun 2017 pun tidak banyak merubah ketentuan-ketentuan yang pro terhadap keterpenuhan kuota perempuan di parlemen. Dan sebagaimana kita tahu bagaimana peningkatan jumlah perempuan di parlemen tahun 2019, memang ada peningkatan tetapi tidak cukup signifikan karena anggota parlemen perempuan di lembaga legislatif masih sebesar 20%, belum mencapai kuota yang diharapkan yaitu 30%. Nah, bagaimana seluk-beluk perpolitikan perempuan di parlemen? Langsung saja kita saksikan wawancara gue dengan Mbak Mutia Hafid berikut ini. Karena memang dari awal itu pemikiran-pemikiran lama ya dulu bahwa perempuan itu tidak diciptakan untuk lahir di politik gitu ya misalnya ya, itu masih ada. Tapi undang-undang pemilu yang mengamanahkan bahwa harus ada 30% perempuan dalam pencalekan itu membantu sekali, dan ini kerja sama-sama termasuk dari berbagai aktivis perempuan,
kemudian juga think tank perempuan gitu ya yang mendorong lahirnya undang-undang ini, dan juga tentu DPR periode itu. Nah, saya termasuk yang diundang masuk ke politik karena adanya undang-undang. Jadi sebelumnya memang mereka tidak hampir selalu di bawah 30% gitu ya. Dan kemudian sejak adanya undang-undang itu mau tidak mau dipaksakan ada 30%. Itu pun kadang-kadang kalau lewat 30%-nya dikit sekali, 31% gitu kan. Itu sebenarnya kan minimum 30%. Pernah mencapai 30 dan lebih dari 30 berarti? Setelah undang-undang itu kan harus. Itu wajib. Untuk pencalekan ya. Tapi di DPR-nya kan kalau misalnya masuk 30% pencalekan, ya sudah pasti hasilnya tidak 30%. Kecuali 30% perempuan yang masuk itu seluruhnya duduk atau seluruhnya menang di dapil masing-masing, which is hampir tidak mungkin ya, karena juga ditaruhnya kan menyebar, tidak di nomor-nomor unggul. Bahkan saya sendiri di periode kedua itu tetap ditaruh di nomor 2. Di atas saya nomor 1 yang belum pernah di DPR tapi diberikan nomor 1. Jadi nomor 1 hampir itu laki-laki. Ya, jadi nomor 1 masih kursi yang dianggap hanya untuk laki-laki. Dan perempuan biasanya di nomor urut 2 atau 3. Bukankah menjadikan perempuan di atas? Ya, tapi di atasnya kan zipper system itu dalam nomor 1, 2, 3. Jadi 30%-nya itu nggak boleh di 789 gitu ya. Ditaruh misalnya ada listnya ada 10 nama. Maka jangan perempuan itu ditaruh di 8, 9, 10 gitu misalnya. 30%-nya itu harus menyebar. Di setiap 3 nama ada 1 perempuan. Jadi nomor urut 1, 2, 3 itu harus ada 1 perempuan. Nah, tapi kan di 1, 2, 3 itu biasanya perempuan tidak ditaruh di nomor 1, tapi ditaruh di nomor 2 ataupun di nomor 3 gitu. Intinya itu hanya pengawalan aja. Iya, ya paling tidak perempuan tidak ditaruh di yang bawah sekali, tapi tetap tidak memastikan bahwa perempuan itu dapat nomor urut terbaik gitu ya. Gitu. Kemudian ada afirmasi action satu lagi yang mengatakan bahwa dalam kepengurusan partai harus ada 30% perempuan. Ini yang ya syukurnya setelah ada peraturan tersebut ini para partai comply terhadap, karena memang kewajibannya, dan apalagi kan diumumkan, mereka juga ketika diumumkan perempuannya di tanggal 30% mereka juga malu. Jadi sekarang memang hampir semua lah kita katakan semua sudah memenuhi itu, 30% perempuan di pencalekan dan 30% perempuan dalam pengurusan DPP-nya, Dewan Pengurus Pusat. Hanya saja tentu hasilnya ketika dalam pencalekan itu 30% tidak mungkin, seperti saya katakan tadi, tidak mungkin di DPR ini mencapai 30% gitu, karena ya perempuannya kan tersebar. Harusnya kalau mau perempuan 30% di parlemen, maka partai itu harus menaikkan tidak 30% tapi 50% misalnya. Ini beberapa pikiran yang muncul ketika kita sedang membahas undang-undang pemilu yang baru sekarang. Harusnya angkanya dinaikkan, target 30% itu bukan di pencalekan tapi di parlemen gitu ya. Kemudian yang kedua, zipper system misalnya. Kalau sekarang itu 1 sampai 3 ada 1 nama perempuan. Nah, berkembang juga wacana ya kalau 50% itu diaturnya jadi gini, setiap 2 nama ada 1 perempuan. Jadi dipastikan perempuan paling buruk di nomor 2 ada gitu ya. Kalau sekarang kan belum tentu ada di nomor urut 2, mereka bisa ditaruh di nomor urut 3 dan lain-lain. Kemudian ada hal juga yang aturan yang dalam pengkodokan kita lah, teman-teman perempuan di parlemen. Misalnya 30%-nya dialokasikan dulu untuk perempuan di parlemen, jadi allocated seat gitu. Baru yang lainnya dipertarungkan gitu ya. Jadi harus penuh dulu 30% untuk perempuan, baru kemudian yang lain-lainnya diisi. Tapi ya kita tahu perjuangannya nggak mudah ya. Terhadap afirmasi 30% pencalekan saja itu suatu pencapaian yang kita syukuri sekali. Kalau nggak mungkin kita lihat sekarang banyak politisi perempuan dan lain-lain. Publik ketika KPU mengumumkan bahwa partai ini tidak comply dengan aturan undang-undang itu sangat memalukan ya. Walaupun mungkin sanksi langsungnya tidak diberikan ya, tapi itu sangat memalukan, dan saya rasa saya syukurnya sekarang partai memenuhi itu, karena mereka tahu ketika mereka tidak menaruh 30% dan itu diumumkan oleh KPU misalnya bahwa mereka tidak mencapai 30%, itu sangat pukulan untuk partai bahwa mereka tidak mendukung undang-undang tersebut. Di internal menghadapi kebijakan afirmasi ini ngeluh-ngeluh nggak sih sebetulnya? Oh, kalau keluhan sih
ya paling dalam bentuk bercandaan ya. Wah, bercanda. kalau misalnya ini perempuan dapat afirmasi, laki-laki juga dong misalnya. Tapi ya tidak sih, tentangan terhadap itu tidak terlalu besar, paling tidak yang dimunculkan secara nyata. Walaupun memang ya itu nanti pemunculannya adalah bahwa oke, di antara 3 nama ini perempuan di bawah deh gitu ya. Itu masih ada gitu. Apalagi ya, keluhan sih tidak ada, tapi ketika kita ingin progres atau kita ingin maju dari undang-undang yang pemilu yang sebelumnya yang mengatakan 30%, misalnya kita ingin di undang-undang ini deh, misalnya MD3 yang mengatur perempuan di pimpinan alat kelengkapan dewan. Itu kan akhirnya mental dari undang-undang MD3, kita sempat hilang. Kemudian beberapa teman-teman aktivis perempuan membawanya ke MK, dan akhirnya MK meminta supaya undang-undang MD3 memperhatikan adanya keterwakilan perempuan dalam kursi-kursi pimpinan AKD di DPR atau alat kelengkapan dewan. Itu pun tidak, karena bahasanya untuk memperhatikan, maka tidak semuanya memperhatikan, tidak berupa kewajiban. Akhirnya kita hanya punya dari 90 kursi AKD mungkin hanya 6-7 perempuan yang memimpin di alat kelengkapan dewan, perempuan di kepengurusan. Maka kita ditaruh di bawah-bawah pada awalnya ya. Tapi ya kita memang harus membuat ya seperti kaukus perempuan, di partai juga kita punya KPPG namanya kalau di Golkar ya, untuk kesatuan perempuan-perempuan di Partai Golkar. Kita yang harus terus-menerus mengingatkan bahwa 30%-nya disebar dong, jangan 30% nanti posisi wakil bendahara umum semua, di posisi ketua tidak banyak perempuan gitu ya. Ini harus selalu diingatkan sampai sekarang. Memang alasan yang memang selalu disampaikan adalah memang siapa lagi gitu. Jadi seolah bahwa belum ada perempuan yang dianggap berkualitas untuk ditaruh di jajaran ketua. Ya alhamdulillah saya sekarang di Golkarnya kan salah satu ketua DPP di komisi wakil ketua, tapi bukan tanpa perjuangan juga. Memang harus sama-sama sesama perempuan itu mengingatkan kepada pimpinan partai bahwa di sini harus ada perempuan, di sini harus ada perempuan. Ya syukurnya memang Golkar terutama ya, saya bisa bicara untuk Golkar, memang sudah mulai menangkap, mendengarkan dan memahami aspirasi-aspirasi itu gitu. Sebelumnya mungkin sangat resisten. Oke, itu dulu di part pertama wawancara gue dengan Mbak Mutia Hafiz yang sekarang menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI. Saksikan part 2 yang akan gue publikasi secepatnya di channel YouTube ini. Makanya stay tune and don't forget to subscribe my channel. Thank you.